Saudara sumpah Pak, Iya. nggak pernah ketemu sama Toto Gunawan, nggak pernah ketemu sama Khalilur Abdullah Iya, Sahrawi betul, ini. betul. Tentang penyerahan cek sama kepala dinas Anda tadi itu sama si Wijaya Rahman. Wijaya Rahman, Anda tahu? Nggak tahu. Yang cek dan serahkan ini Iya. Mandiri, Bank Mandiri, nggak tahu. Nggak tahu. Saya sedikit ke Pak siapa yang dari sebelahnya Ibu ya, Pak Ari. Saya hanya ketegasan ini tadi Anda sempat tegaskan bahwa Anda minta dibayar melalui bank transfer. Ya. Ya betul gitu. Ya. Di BAP nomor 12 itu juga ada ini. Pada saat itu kami sudah meminta Saudara Tabib Ali untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer. Ya. Namun Saudara Tabib Ali bersikeras dan tidak mau melakukannya. Padahal proses jual beli penandatanganan akte jual beli telah dilaksanakan. Ya. Sehingga kami pun tidak bisa menolak. Jadi menurut kamu disini kami tidak bisa menolak karena sudah tanda tangan duluan jual belinya. Ya. Makanya setelah karena sudah tanda tangan jual belinya, ternyata belakangan bayarnya tidak transfer, ya ikut aja gitu. Ya. Gitu ya? Ya. Nah, kemudian tadi kan ada pembayaran berupa emas, Pak. Emas batangan yang Ya. berapa kilo? 2 kilo. 20 keping. 20 kilo. Enggak. 2 kilo. 2 kilo. Ya. Itu bagaimana cara menghitungnya bagaimana, Pak? Ya. Berapa per gramnya itu? Per kepingan ada kepingan. Per uangnya itu? Per kepingnya? Ya, per Berapa per keping. kepingnya? Satu keping 100 berapa itu tadi? Kali 20 biji. Itu 2 kilo itu berapa keping? 20 Mbak. 20 keping. Ya. 20 keping. Ya. Satu kepingnya 100 gram ya. 100 gram. Oke. Ya. Oke, 100 gram. 1 gramnya bagaimana menyepakati harga ini yang saya bingung gitu. Oh, Anda kan mau- harganya tanya di di apa? Tanya ke toko emas. Hari itu saat itu berapa per kilonya? Jadi sama-sama ke Per- emas gitu. Ya per telepon. Telepon. Ya. Telepon Emas. aja. Ya. Kursnya, istilahnya kursnya. Kursnya emasnya itu berapa? Ya. Ya. Jadi itu ya bayarnya dengan emas, dolar, Ya. rupiah gitu. Ya. Jadi benar ya, Anda sudah minta transfer melalui Ya. bank, tapi Pak Kiainya bersikeras nggak mau. Tunai. Ya. Nggak mau kenapa Pak? Karena keyakinan, maksudnya nggak mau. Nggak tahu ya. Nggak percaya sama riba-riba kayak bank itu. Hah? Kurang nggak tahu Pak. Nggak tahu, nggak diomongin gitu. Nggak tahu. Maksudnya Pak Kiai, janganlah pakai bank. Itu riba, saya nggak itu ya sesuai dengan saya keyakinan saya. Oh, Ada nggak? nggak ada. Nggak. Cuman Pak Kiainya Tunai. kalau bahasa kamu ini bersikeras, bahasa Anda di sini kan bersikeras dan tidak mau melakukannya, Ya. gitu ya. Ya. Sudah Anda bilang tadi itu tapi nggak mau juga. Ya. Pak Israel. Kalau IUT itu ada jangka waktunya nggak? 7 tahun. Kalau sejak diterbitkan kemudian tidak ada kegiatan, Saya- gimana? Kami terminasi. Terminasinya gimana? Ya diputus karena kita evaluasi, tidak ada kegiatan segala macam. Evaluasi 7 tahun. Kalau Diterminasi. sebelum jangka waktu 7 tahun, Kita evaluasi terus, itu sampai 7 tahun. Iya, sampai 7 tahun nggak ada kegiatan, kita terminasi. Kita ingatkan terus biasanya. Oh. Jadi meskipun itu IUT, tapi IUT cuma ada jangka waktunya selama 7 tahun juga. Kita mau IUP tak, nggak ada kegiatan sampai IUP berakhir, terminasi sampai 7 tahun. Tapi kalau dia proses, karena dia alasannya karena izin pinjam kawasan tidak turun-turun, itu kita berikan sebuah toleransi ya 1 sampai 2 tahun. Kalau ini khusus untuk Arina Kota Jaya, Oh nggak ada kegiatan Pak Hakim. alasannya apa? Ya nggak tahu, kita nggak tahu alasannya. Apa masih termasuk daerah kehutanan, wilayah hutan? Seingat saya kawasan hutan. Oh, berarti apa mungkin belum diurus izin? Ya, dia juga tidak ada permohonan untuk memohon minta pinjam kawasan Sudah kan? melalui sudah.
Ya harus. Jadi kalau dia kawasan hutan, dia memohon kepada bupati untuk meminjam kawasan hutan ke menteri, tapi dia gubernur. Bukan melalui saudara. Ya, permohonan lu ke bupati buat rekomendasi melalui gubernur ke menteri kehutanan. Tapi jangka waktu yang jelas itu selama 7 tahun tidak ada kegiatan itu pasti. Wah, pasti dicabut. Gimana? Pasti dicabut. Cabut ya. Ya. Kalau selama ini udah berapa tahun? Udah lewat. Itu kemarin perintah dari KPK untuk dikembalikan ke negara sudah kami laksanakan dengan Arina Kota Jaya. Jadi percuma ngurus ini. Nah itu urusan mereka. Saya nggak tahu. Saudara saksi, tadi kan Lilur ini datang ke tempat saudara itu membawa 10 permohonan ya. Yes. Nah, itu kalau membawa 1 atau 2 permohonan itu mungkin masih bisa ditolerir. Kalau sampai 10 permohonan itu bagaimana ceritanya seperti itu? Ya kami bupati tidak bisa menolak. Kalau ini terlalu banyak itu nggak ada. Enggak, apakah ada rekomendasi dari rekan saudara untuk menemui saudara? Tidak Pak. Tidak ada. Nggak ada. Permohonan 10. Ya. Ada yang sampai 20 Pak. Satu pun tidak pernah ingat saya. Tapi semua sebelumnya sudah masuk melalui permohonan. Nah, secara formal sudah mengajukan Oh, iya. permohonan. Itu Iya. follow up aja begitu. Betul. Jadi semua perlakuan sama kepada para Kalau tamu. follow up itu kalau memang sudah melalui prosedur formal, Ya. artinya sudah melalui loket misalnya. Ya. Nah itu kenapa mesti harus menemui saudara? Enggak masalah nemuin, itu biasa saja menurut saya. Karena kan banyak juga yang lain gitu nemuin. Perkenalkan Pak, ini kebetulan perusahaan ini adalah perusahaan yang saya usulkan, ya namanya siapa? Lilur, gitu aja. Tapi sebelumnya belum pernah ya mengajukan permohonan untuk perusahaan selain di luar 10 perusahaan itu belum pernah. Yang namanya Lilur? Iya. Oh enggak. Kemudian untuk mengetahui titik koordinat tadi saya sampaikan ke saudara saksi seperti itu. Nah itu yang dimaksud koordinat itu apakah hanya di atas peta atau kertas saja atau memang harus di lapangan? Tidak mesti. Itu kan bisa di atas peta, itu kan bisa menggunakan Google dan bisa menggunakan satelit. Ya kalau seperti itu kenapa mesti kemarin siapa Wijaya Rahman menyampaikan bahwa itu untuk biaya survei tenaga ahli sampai 100 juta. Kalau hanya bisa diketahui dari OpenShot Google kan gampang gitu, atau peta satelit kan gampang. Kenapa mesti sampai biayanya untuk bayar, untuk hire, untuk menyewa tenaga ahli itu sampai ratusan juta? Yang notabene tidak masuk di PNBP loh. Kalau PNBP mungkin kita masih bisa menerima, masuk akal kan. Sebenarnya tidak mesti harus gitu. Jadi sebenarnya kalau dia perusahaan itu menyiapkan koordinat lebih awal, saya kan tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalaupun tidak ada, itu kan bisa ditoret. Saya yakin bahwa dari 10 itu tidak semua dilengkapi dengan koordinat oleh si pemohon. Maka mungkin salah satu yang tidak dipenuhi izin itu adalah karena tidak menyiapkan koordinat. Kalau sebelum IUP itu apakah tidak ada kepada pemohon itu ada semacam koordinasi atau survei lapangan yang melibatkan instansi lain sebelum ke Departemen Pertambangan? Oh tidak. Tidak ada. Tidak. Nah, bagaimana dia bisa mengetahui para geodat ini bisa mengetahui titik koordinat di lapangan? Kalau Iya. tidak ada kegiatan pendahuluan gitu loh. Misalnya kan semacam visibility study di lapangan, baru nanti di follow up untuk mencari IUP-nya kan seperti itu. Ya, itu kelemahan data pemerintah. Mestinya pemerintah menyiapkan aset keseimbangan sumber daya alam. Kita tidak punya. Jadi setiap orang itu hanya memohon kawasan gitu, dengan koordinat tertentu. Dan itu yang terjadi selama ini. Jadi pada saat yang bersangkutan memohon dengan lengkap dengan koordinat, tidak mesti dia juga bisa dipenuhi, karena biasanya karena dia ketidaktahuan dengan kawasan, dia tidak ngerti dengan tata ruang di sana. Kadang-kadang dia mohonkan itu punya orang gitu, bisa batal. Ya, makanya ini kan agak
menimbulkan pertanyaan di sini. Ya. Keterangan dari Jaya Rahman kemarin dia menyewa, semakin menyewa tenaga ahli gitu loh. Iya, iya. Berarti sudah uang 100 juta ini tidak masuk melalui mekanisme PNBP kan? Iya, iya, iya. Artinya kan biasanya kan masuk dulu PNBP, kemudian baru tenaga ahli yang dipunyai oleh pertambangan itu melalui PNBP kan? Kalau itu tidak sepengetahuan saya kalau itu kejadiannya. Baik. Kemudian kepada Ibu Mahda ya, untuk transaksi tanah dari dua orang tadi, Pak Duki, satunya lagi siapa tadi? Rosilah, Ibu Rosilah. Nah, itu tadi kan dijelaskan oleh saksi bahwa awalnya itu yang akan membeli adalah Atabik ya. Menurut keterangan Ibu Dina. Ya. Kemudian yang tanda tangan di akta pada akhirnya Ibu Dina. Gitu. Ya. Nah, itu apakah saudara saksi apa dimungkinkan untuk itu kalau saksi selaku jabat pemberkatan tanah? Mungkin saja Pak, karena itu kan hak para pihak. Saudara saksi tidak pernah menyarankan untuk kenapa tidak membuat surat kuasa kan? Uangnya dari Atabik kalau seperti itu. Menurut keterangan Bu Dinasat pada waktu itu Pak Atabik Ali sudah dalam keadaan sakit dan stroke. Mungkin tidak bisa menandatangani sesuatu, saya tidak tahu. Sekali lagi itu hak para pihak. Dan saya kira karena hubungan Bu Dinasat dengan Pak Atabik Ali itu kan adalah ayah dengan anak ya Pak. Menurut saya biasa, orang tua memberikan anaknya itu sangat biasa, itu wajar sekali. Banyak transaksi seperti itu, ayah ibunya yang membayar, kemudian di atas namakan anak kandungnya itu banyak sekali Pak. Kalau Jadi di wajar. keluarga apakah tidak punya efek misalnya? Kalau sudah atas nama Ibu Dina kan punya kewenangan untuk menjual. Benar. Kita tidak bisa melihat lagi dari mana sumber uangnya. Apakah dari Atabik atau dari orang lain atau atas hasil usaha Ibu Dina sendiri? Itu Iya. yang saya tanyakan kepada. Iya, tapi menurut saya itu hak para pihak, saya tidak bisa intervensi terlalu jauh. Dan sekali lagi karena itu ada hubungan ayah dan anak, menurut saya banyak transaksi seperti itu. Ayah dan ibu membelikan rumah untuk anaknya itu biasa Pak. Jadi saya tidak bertanya waktu itu. Ya justru itu. Kalau Ibu bilang saksi bilang biasa, memang biasa. Itu dalam kondisi normal kan. Karena dalam banyak juga kasus, apalagi masalah tanah kan. Banyak kasus seperti itu. Manakala saya beli dari orang lain di atas namakan saya berhak secara perdata. Saya berhak juga pada siapapun juga. Uang saya ambil, saya beli karena yang lain seperti itu. Iya. Padahal kan tujuan Atabik ini mesti ada kemungkinan ke tujuan lain. Jadi kalau bukan maksudnya di peraturan perjabatan PPAT tidak ada. Tidak ada larangan Pak, karena sekali lagi itu kewenangan para pihak. Dan nyatanya penjual juga tidak keberatan begitu. Jadi saya tidak intervensi terlalu jauh, tidak bisa mengungkap terlalu jauh. Hanya pada waktu itu saya tahu kalau tadinya mau di atas namakan Pak Atabik, karena dalam warkah pajak itu tadinya kan ada tulisan Pak Atabik Ali yang tanda tangan Bu Dinasat. Saya pikir tadinya yang hadir kan Pak Atabik Ali, karena segala proses itu kan dilakukan oleh staf saya. Setelah semuanya beres, kemudian para penghadap, para pihak penjual pembeli baru datang ke ruangan saya melaksanakan transaksi tersebut. Sempat saya tanyakan karena warkahnya tadinya kan Pak Atabik Ali, kemudian Bu Dinasat sempat memberikan keterangan sebenarnya tadinya mau di atas namakan Pak Atabik Ali, tapi karena beliau gerah waktu itu sakit sehingga dinamakan saya, dan langsung saya bertanya kepada penjual apakah Bapak Ibu tidak keberatan. Saya laksanakan begitu. Nah, setelah transaksi jual beli tanah itu, Iya. apakah masih ada transaksi lain yang dilakukan oleh Atabik dengan menggunakan jasa saksi selaku PPAT? Seingat saya tidak ada Pak. Tidak ada, setelah tidak ada lagi. Tidak ada. Baik, sementara dari majelis cukup, kami persilahkan kepada penasihat hukum dan terdakwa. Silakan, dari siapa dimulai? Mungkin pertanyaan di Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya mulai dari saksi Pak Isran Nur. Sungguhnya ini sudah ditanyakan tadi oleh majelis, tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali untuk penegasan. Karena di dalam dakwaan intinya adalah bahwa
IUP ini didakwakan sebagai punya saya sebagai terdakwanya saya karena IUP ini dimulai dari uraian bahwa pada awal tahun 2010 itu ada pertemuan katanya di Hotel Sultan antara saya, saudara saksi, saudara Nazar, saudara Khalilur, dan saudara Toto Gunawan. Saya sudah cek ya, karena ini yang lain belum dihadirkan di sini, yang dihadirkan baru Pak Isran. Saya sudah cek BAP saudara Toto misalnya, itu halaman 9 nomor 22, dikatakan saya tidak pernah melakukan pertemuan dengan Isran Nur, Khalilur Rahman, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin di Jakarta. Saya baca juga BAP-nya Khalilur Rahman juga tidak ada. Saya tanya pada saudara saksi Isran Nur, apa betul awal tahun 2010 kita, saya, saudara saksi, Nazaruddin, Khalilur Rahman, Toto Gunawan itu pernah mengadakan pertemuan di Hotel Sultan dan yang penting nih, dan membicarakan pengurusan IUP tambang? Betul sangat tidak. Betul sangat tidak ada menurut saya pertemuan itu. Saudara saksi kan tadi mengatakan pertemuan pertama dengan saya itu pada saat deklarasi ya. Ya. Deklarasi itu bulan April bukan bulan Maret. Oh, gitu. 15 April 2010. Maaf lupa. Kalau Maret mungkin deklarasinya Pak Andi Malarangan mungkin yang saudara saksi hadir. Tapi kalau deklarasi saya itu 15 April ya. Itu betul saudara saksi pertama kali ketemu saya? Ya, di situ. Bukan awal tahun 2010 kita bicara soal IUP? Oh, enggak. Baik. Karena ini uraian pertama yang di dalam surat dakwaan yang kemudian mengerucut bahwa katanya Arina Kota Jaya itu miliknya terdakwa, milik saya begitu. Kemudian yang kedua, saudara saksi tadi menyampaikan bahwa yang datang ke kantor saudara ketika mengurus itu adalah saudara Khalilur ya. Ya. Dengan sebelumnya sudah memasukkan 10 surat ya. Baik, saudara saksi, apakah ketika Khalilur ketemu saudara saksi ketika mengajukan permohonan IUP itu, Khalilur mengatakan ini IUP-nya Anas? Enggak. Apa yang disampaikan saudara Khalilur? Dia sendiri mengatakan ini saya mengajukan permohonan IUP tambang batu bara. Itu aja. Nggak ada menyebut siapa-siapa pemiliknya. Baik. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan atas pertanyaan majelis bahwa pengurusnya 2 perempuan ya. Saya baca dari BAP saudari Berta Herawati, notarisnya, dan juga memberikan keterangan di persidangan ini bahwa pengurusnya bernama Syarifah dan Nur Fauziah. Saya tanyakan pada saksi Berta Herawati, siapa itu? Kata Berta Herawati, itu adalah staf M. Nazaruddin. Saya tanya pada saksi Yulianis dan saksi Rosa Manulan sebelumnya, siapa itu? Itu disampaikan staf Nazaruddin. Jadi bukan stafnya Anas. Nah, karena itu saya tanya saudara saksi,
apakah saudara saksi pernah bertemu dengan dua perempuan ini, pengurus PT Arina Kota Jaya? Tidak pernah. Tidak pernah ketemu di Sangatta, di Jakarta, atau di tempat lain? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Ini di dalam surat dakwaan juga disebutkan bahwa persetujuan IUP itu tertanggal 26 Maret 2010. Betul ya saudara saksi ya? Baik. Padahal pertama kali saya dan saudara saksi bertemu itu baru deklarasi ya, 15 April 2010 ya. Sebelumnya pernah ketemu kita? Enggak pernah. Dia deklarasi itulah di apa namanya? Di Sultan itu. Ya, di Hotel Sultan. Baik. Saudara saksi, tadi kan Halilur menyampaikan permohonan 10 calon IUP yang disetujui karena memenuhi syarat itu 1. Bisakah saudara saksi jelaskan IUP itu sesungguhnya apa sih? Saya juga pengen tahu IUP itu apa. Terus apa namanya, kekuatan IUP itu apa? Status IUP itu sesungguhnya apa? Jangan panjang-panjang, nanti suka lupa aku nanti kalau panjang. Mengulangi aja biar apa namanya, kalimat ulangan aja biar lebih jelas. Baik. IUP itu sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini daerah, sebagai tanda untuk kegiatan aktivitas investasi di bidang batu bara. Yang namanya singkatan dari izin usaha pertambangan. Dulunya namanya KP, kuasa pertambangan. Ketika undang-undang pada saat itu nomor 11 tahun 67. Nah, IUP ini statusnya sebagai bahan awal untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Ketika telah mendapatkan persyaratan yang cukup untuk melakukan eksplorasi, misalnya kalau dia tidak berada dalam kawasan hutan, maka dia bisa, karena kawasan misalnya APL, dia langsung melakukan eksplorasi. Nah, kalau eksplorasinya dia mendapatkan ada deposit, karena kita tadi tidak tahu bahwa di sana ada tambang atau tidak, ada kalorinya berapa segala macam, maka dia ditingkatkan menjadi status nanti izin lagi, permohonan lagi bersangkutan untuk eksploitasi produksi. Izin itu kepada siapa? Kabupaten terus, kabupaten. Kalau IUP itu urusan bupati, kalau KP 2B itu ke departemen di SDM. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan kegiatan Kota Jaya ini, Arina PT Kota Jaya ini, sebenarnya itu dia belum ada kegiatan sama sekali. Dan sama sekali saya tidak mengetahui, pertama pemiliknya saya tidak tahu, saya tidak boleh, sebenarnya tidak boleh melihat pemilik kalau pemerintah mau memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya apa saja. Karena bagi kami para bupati, terutama saya, investasi terjadi di suatu wilayah itu berkah. Kalau perlu, kalau ada uang, bupati yang bayar investor itu. Karena itu berkahnya banyak, tenaga kerja terserap di situ, penerimaan pertama, transaksi terjadi. Jadi nggak ada uang-uangan di situ. Nah, ini mudah-mudahan tidak terlalu melebar ini. Baik, saudara saksi, ini kan kalau di kira-kira, ya, kalau di perkiraan saya nih, bahwa kenapa ini PT Arina Kota Jaya ini, IUP-nya ini disebut sebagai kekayaan atau aset saya, kira-kira gambarannya, oh itu rekomendasi Anas kepada Bupati agar keluar IUP ini. Apakah saya pernah minta pada saudara saksi, merekomendasi pada saudara saksi, bisik-bisik pada saudara saksi, tolong itu diterbitkan IUP-nya, itu punya saya, atau itu punya teman saya, itu punya saudara saya. Pernah tidak?
Tidak pernah, tidak sama sekali tidak pernah. Apakah saudara saksi ketika proses mulai dari ketemu saudara Khalilur tadi, kemudian saudara saksi memberikan disposisi ya kepada kepala dinas pertambangan, kemudian proses sampai kemudian terbit IUP ini. Setelah terbit, apakah saudara saksi pernah komunikasi dengan saya? Enggak pernah. Apakah saudara saksi setelah terbit IUP ini, setelah teken tanggal 26 Maret itu, saudara saksi menyampaikan pada saya, Mas Anas, ini IUP-nya sudah terbit, sudah beres? Enggak pernah. Mana saya lapor kemana Mas Anas, nggak tahu siapa pemiliknya. Barangkali. Ya, enggak, jangan barangkali, ini pasti aja. Ya karena ini dakwaannya barangkali, jadi saya tanya barangkali. Saudara saksi, sebagai bupati, apakah saudara saksi biasa itu menerbitkan IUP itu? Artinya siapa yang mengajukan, memenuhi syarat, ya udah, Ya. gitu. Ya. Saudara saksi pernah lihat di belakangnya siapa, gitu? Oh tidak. Saudara saksi pernah lihat backingnya siapa, gitu? Oh tidak pernah. Saudara Ya. saksi pernah lihat, pernah teliti, oh IUP ini misalnya dari 10, pernah 20 ya, pernah berapa gitu. Saudara saksi sebelum menerbitkan tanya pada dinas pertambangan, ini siapa ini sponsornya? Oh enggak pernah. Enggak pernah. Jadi syarat saudara Boleh itu saksi, melanggar etik. jadi apa yang menyebabkan saudara saksi atau syarat bagi saudara saksi untuk tanda tangan IUP itu apa? Ya, persyaratan tadi kalau dia sudah sesuai dengan areal yang dia mohon, koordinatnya sudah betul, tidak memungkiri, bukan di kawasan hutan terlarang atau konservasi, kita harus keluarkan. Tidak ada melihat siapa di belakang, siapa backing atau nama besar siapa, enggak ada. Atau barangkali dilihat di belakangnya itu kader partai apa begitu? Oh enggak ada. Aku aja baru masuk partai kan baru tuh, baru mau kenal ikut kongres, baru ketemu namanya AU, apa namanya, Anas Urbaningrum. Jadi bukan karena IUP ini saudara saksi terbitkan karena ini untuk menservis Anas, ya kan? Karena satu partai. Oh tidak ada, tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi partai apapun, ormas apapun, atau apapun latar belakangnya, kalau memenuhi syarat, saudara saksi atau saudara saksi tidak pernah lihat itu apa gitu, di belakangnya siapa? Nggak ada. Apakah saudara saksi pernah berhubungan dalam proses ini ya, menerbitkan ini, pernah berhubungan dengan Muhammad Nazarudin? Enggak. Apakah saudara saksi dalam proses menerbitkan ini pernah berhubungan dengan saudari Yulianis? Enggak. Apakah saudara saksi di dalam proses menerbitkan ini pernah komunikasi atau bertemu dengan Gunawan Wahyu Budiarto? Enggak. Atau Toto Gunawan? Enggak pernah. Ini menyangkut kongres saudara saksi ya. Saudara saksi,
Saudara saksi tadi menyampaikan saat itu saudara saksi adalah ketua DPC Kutai Timur. Kemudian saudara saksi menyampaikan di persidangan ini waktu kongres di Bandung, saudara saksi memilih saya. Apa dasar saudara saksi memilih saya? Kan ditanya tadi, apakah terima 20 juta, terima uang saku, terima apa, dan lain-lain. Saudara saksi mengatakan tidak terima. Saudara saksi ditanya juga pernah pertemuan di apartemen Senayan City, juga tidak. Pertemuan di tempat lain juga tidak. Yang pernah bertemu saat deklarasi, betul gitu ya? Iya, betul. Juga saudara saksi hadir juga kan di deklarasi Hadir. kandidat yang lain. Hadir. Baik. Jadi apa yang menjadi dasar atau pertimbangan saudara saksi milih saya? Cocok aja dengan visi dan misinya. Kalau saya tidak menghadiri yang lain, nggak tahu saya bahwa kualitasnya Anas Urbaningrum itu bagus, nggak bakal saya pilih. Tapi karena saya mendengar deklarasinya Pak Andi Malarangeng, deklarasinya Pak Marzuki Ali, udah tahu saya, oh ini yang bagus nih, Pak Anas ini. Nah itu alasannya, nggak ada urusan uang, nggak ada. Bukan karena saudara dikasih uang. Dari mana uangnya? Barangkali. Jangan barangkali nih, pasti aja. Bukan karena saudara dijanjikan sesuatu oleh saya nanti diangkat jadi apa begitu. Janji ya, nggak ada. Kita aja belum pernah kenal kok. Mau janji gimana? Hubungan batin barangkali janjinya atau apa? Baik. Saya geser dulu ke Ibu saksi Ibu Mahda, Pak. Mahdawati, maaf.